Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita punya tema seru hari ini adalah bagaimana caranya ada dua strategi jitu dalam kita bisa menghindari kerugian, atau mungkin orang kalau dalam trading bisa bilang stop loss. Dan pada kali ini saya akan coba bahas dua strategi yang common digunakan, yang mungkin juga salah satunya cocok untuk Anda terapkan dalam trading Anda sehari-hari. Dan tentunya kalau hari Senin, tema ini dibawakan oleh saya tentunya di RF Channel on YouTube bersama Okta Invest Sama Berjangka, bahwa Okta Invest Sama Berjangka adalah salah satu broker di Indonesia, broker forex di Indonesia yang terdaftar dan diawasi Bapepti. Sehingga tentunya kalau Anda belum memiliki akun untuk perdagangan forex, untuk trading forex, ataupun untuk trading komoditi, emas, silver, ataupun trading indeks, Anda bisa membuka akun di okta.id sekarang juga. Oke, kita akan mulai sekarang juga dua strategi jitu menghindari kerugian. Sebelum kita mulai berbicara mengenai dua strategi jitu menghindari kerugian, saya akan cerita sesuatu yang sering dialami oleh kita semua. Apakah Anda juga pernah mengalami kejadian sebagai berikut? Pertama, di dalam gambar perhatikan kita seolah-olah membeli satu pasangan mata uang, harga emas dunia di waktu yang sepertinya sudah cukup tepat, dengan alasan bahwa membeli dalam keadaan yang murah, sudah menerapkan berbagai macam kondisi yang terbaik, dan ternyata posisi yang Anda beli itu memang berhasil Anda lakukan pembelian, dan ternyata arahnya juga sudah, sebelum Anda berbicara arah adalah tentunya yang benar. Selain Anda sudah menentukan target pembelian, Anda juga harus bisa menerapkan target penjualan. Jadi Anda pernah menerapkan pembelian dengan cara yang disiplin, yang kedua adalah dengan menerapkan trading plan yang baik di awal, dan trading plan ini sudah diterapkan dengan adanya taking profit maupun sudah adanya stop loss. Kalau ditanya kenapa itu taking profitnya, kenapa itu stop lossnya, Anda coba cek di live trading setiap hari Rabu ataupun pada video-video sebelumnya. Namun yang jelas ada dua step yang kita jalankan di sini. Satu, membeli dengan alasan yang jelas, bukan ikutan dengan teman Anda. Yang kedua, setelah Anda menerapkan titik belinya, Anda telah menentukan juga target jualnya dengan baik dan benar, yaitu menerapkan target jual ketika untung, target jual ketika rugi, yaitu disebut dengan trading plan atau bisa sebut dengan taking profit dan stop lossnya. Dan ternyata arahnya pun benar. Nah, ini arahnya benar. Oke, ini arahnya sudah mengarah ke arah yang benar. Kita beli di sini dan arahnya naik, berarti kan benar. Kalau Anda pilih sell, berarti arahnya yang benar adalah turun. Kalau beli, arahnya yang benar adalah yang naik. Dan arahnya sudah sesuai dengan rencana. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Tinggal nunggu mencapai profit. Betul nggak? Oke, kalau pernah, yes, berarti Anda sudah mencapai suatu strategi technical analysis yang baik, trading plan yang baik, mengidentifikasi arah dengan baik. Selamat, ini sudah 3 step yang menurut saya keren sekali. Tapi, target tinggallah target, di mana kita menginginkan yang namanya taking profit, di mana taking profit yang kita tetapkan adalah pada area resisten sebelumnya. Ternyata bukannya mencapai, hanya tinggal sedikit, dan justru pasar berbalik arah dan justru mengenai stop loss Anda. Saya yakin dalam keadaan trading sehari-hari, target tinggallah target, tapi yang terjadi bukan target yang kita inginkan, malah target perencanaan yang buruk yang terjadi. Dan banyak orang yang mengatakan, aduh saya menyesal sekali ya, kenapa saya stop lossnya saya taruh di situ. Karena apa? Kadang-kadang bisa jadi sudah nyampe sini, dia balik lagi mencapai titik tertinggi yang kita inginkan. Saya yakin juga banyak yang mengalami hal seperti itu, makanya ada yang nggak mau pakai stop loss. Tapi kalau Anda berpikir seperti itu, coba cek video 3-4 video di hari Senin sebelumnya. Kita sudah membahas ngapain stop loss, kan bisa balik lagi. Itu penjelasannya di dalam video tersebut. Tapi mari kita bicara dengan sudut pandang bagaimana cara menghindari potensial loss yang terjadi ini. Apakah bisa kita hindari sehingga kita tetap mendapatkan keadaan yang untung? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah solusinya. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan stop loss adjustment. Apa itu yang disebut dengan stop loss adjustment? Mari kita mulai melakukan simulasi dengan contoh yang lain, dengan gambar yang lebih bisa dicoret-coret. Pertama, buatlah support dan resisten terdekat. Umpama saya mau membeli di sini. Kenapa dibeli di sini? Kita tidak bahas itu di sini. Karena alasan itu tidak kita jadikan sebagai momen utama dalam video kali ini. Andai kan saya sudah punya rencana membeli di sini. Oke ya, saya membeli di sini. Berarti tentunya sebelum kita melakukan yang namanya
action, kita harus bisa memiliki trading plan. Biasanya yang kita pakai adalah trading plan adalah 1 dan 2. Kita ingin sekali mendapatkan stop loss dan taking profit. Kita pasti taking profit kalau perlu ada di atas dong, saya tahu. Kalau perlu ada di atas layar ini juga, bener nggak? Oke, itu taking profit yang terlalu agresif. Tapi harus taking profit yang realistis dan stop loss yang juga realistis. Nah, kita buat pertama kali stop lossnya di sini. Karena pada video ini kita berbicara bagaimana cara menghindari kerugian, maka stop lossnya yang kita coba cari strategi lanjutannya. Maka disebut dengan stop loss adjustment. Nah, setelah kita buat stop loss awal di sini, dan ternyata arahnya benar, dan ini naik sesuai dengan arah yang kita harapkan karena kita pencet beli, maka ketika kita sampai pada titik ini, maka stop loss yang ada di sini kita cancel, kita adjust ke sini. Loh, kenapa di situ? Kan di awal kita tentukan bahwa ini adalah support resisten selanjutnya. Pak, kenapa itu support resisten? Kita tidak bahas di sini. Kita tidak bahas di video ini. Tapi yang jelas adalah setelah kita punya stop loss awal di sini dan kita taking profit, kita menentukan SR terdekat. Berarti R sebelum ini adalah ini dong, 2 lagi. Benar nggak? Dan ternyata tercapailah satu stopan awal, tangga awal nih untuk pendakian awal nyampe. Maka stop loss ini di cancel, pindah ke stop loss yang baru. Oke? Sampai sini melewati stop loss yang baru. Lalu setelah itu kita lanjutkan dan ternyata sampai ke area yang baru. Nah, setelah ada area yang baru, maka stop loss yang kedua pun kita adjust. Ini kita adjust sebelumnya dan kita pindahkan stop loss baru di sini. Yang terjadi adalah setelah itu harga sempat naik dan dia turun. Pastinya kalau naik dan turun sampai membuat lower shadow, pasti ini tereksekusi. Maka jadinya terkena seolah-olah terkena stop loss yang baru. Loh, Ryan, kan nggak stop loss, Ryan. Stop loss itu kan di sini dengan stop loss yang ini. Iya, itu mindset yang pertama kali waktu dipencet buy. Tapi ketika kita sampai di sini, secara tidak langsung stop loss kita di sini. Kenapa? Turun dari sini kan berarti kita sudah loss sebenarnya kalau kita umpamanya belinya di sini. Betul? Setelah kita sampai pada posisi ini, maka stop lossnya jadi di sini, sangat tipis. Yes, betul. Dan adjustmentnya naik ke atas. Jadi seolah-olah ini adalah stop loss yang baru bagi titik ini. Dan ternyata benar, terkena stop loss. Pada kondisi ini kita terkena stop loss. Tapi kalau dihitung dari awal pembelian kita, sebenarnya kita profit loh. Oke, dengan metode mindset stop loss adjustment. Oke, nah dengan seperti ini, itu bisa kita lihat hasil yang kebetulan bagus sekali ya. Kita sell di sini, dan ternyata benar dia tidak mencapai target taking profit kita dan ternyata turun menuju level stop loss yang pertama. Hampir mirip ya dengan contoh yang awal dan inilah yang terjadi. Berarti stop loss adjustment ini sebenarnya memproteksi agar Anda tidak rugi dan mengawal keuntungan yang sudah sampai di kantong Anda untuk tidak hilang. Toh kalau ternyata sampai beneran di sini semua potensi keuntungan ini juga bablas kan? Yes, itulah idenya. Atau yang bisa dilakukan selain melakukan adjustment based on price, juga bisa melakukan strategi kalau di perdagangan forex yang disebut dengan based on point atau yang disebut dengan trailing stop. Jadi kalau tadi kita lakukan ini dinaikkan berdasarkan sebuah support dan resisten yang mungkin akan menjadi suatu tantangan banget kalau Anda mau melakukan secara manual, di dalam yang namanya trailing stop ini kita setiap X point. Jadi setiap 25 poin naik, maka stop loss akan di-adjust naik. Setiap 25 poin naik, maka stop loss akan di-adjust naik. Sehingga secara tidak langsung ketika ini turun, maka secara otomatis akan stop loss. Padahal kalau dihitung dari sini, Anda sudah dapat 50 poin. Yes, itulah dua strategi. Yang pertama adalah based on price atau based on support dan resisten terdekat, di mana Anda adjust manual. Yang kedua disebut dengan stop loss adjustment method. Yang nomor dua adalah dengan konsep trailing stop, di mana trailing stop itu Anda bisa lakukan di MetaTrader dengan klik kanan posisi Anda. Setelah klik kanan posisi Anda tetapkan berapa poinnya yang ingin Anda adjust setiap kali mengalami kenaikan. Dan kalau pertanyaan, Pak, saya mesti adjust di poin berapa? Di video ini tidak dibahas itu, tapi memberikan ide dasarnya. Oke?
Semoga pada video kali ini dengan dua strategi Anda bisa mengembangkan strategi trading Anda sehingga bisa memproteksi kondisi-kondisi yang justru malah dari untung berubah menjadi rugi, rugi menjadi untung. Semua orang mau, tapi kalau dari untung menjadi rugi tidak ada orang yang mau. Semoga bisa menambah informasi buat Anda semua. Dan tentunya video ini setiap hari Senin tunggu dari saya di RF Channel on YouTube dan juga dari Okta Invest Sama Berjangka. Bila Anda belum memiliki akun perdagangan untuk forex, Anda bisa membuka di okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi regulator di Indonesia atau diawasi oleh Bapepti, atau kita bisa sebut broker legal. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.